Poco kembali menarik perhatian pasar smartphone global setelah memilih Indonesia sebagai lokasi global launch untuk Poco F8 series. Langkah ini memunculkan banyak spekulasi bahwa lini flagship baru ini yang terdiri dari Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra dan memang sangat berpotensi dipasarkan secara resmi di Indonesia. Terlebih, serangkaian bocoran internal hingga pergerakan distributor lokal ikut memperkuat dugaan ini. Namun, belum ada satupun konfirmasi resmi dari Poco Indonesia mengenai kehadirannya di tanah air. Dua model ini juga hadir membawa daya tarik baru, kolaborasi speaker dengan Bose. Ini pertama kalinya Poco mengusung brand audio premium pada smartphone mereka, sebuah pendekatan yang cukup agresif mengingat segmen F-series sebelumnya lebih fokus pada performa mentah. Sayangnya, meski sudah diperkenalkan secara global, Poco belum membuka informasi apapun terkait harga baik untuk F8 Pro maupun varian paling tinggi, F8 Ultra. Ketiadaan ini membuat konsumen Indonesia masih menebak-nebak strategi harga Poco, terutama karena tahun ini kompetisi flagship di Indonesia semakin rapat dengan kehadiran brand-brand besar lain yang agresif menekan harga entry flagship. Poco F8 Pro membawa chipset Snapdragon 8 Elite Mobile Platform dengan fabrikasi 3 nanometer, dipadukan dengan LPDDR5X dan UFS 4.1. Secara teknis, ini jelas menempatkannya pada kelas flagship terkini, cukup kuat untuk kebutuhan gaming berat, multitasking kompleks, hingga pemrosesan AI. Sistem pendingin 3D Triple Layer Ice Loop juga menawarkan efisiensi panas yang lebih baik. Namun, apakah pendinginan ini cukup untuk penggunaan jangka panjang seperti mobile gaming kompetitif? Masih perlu pembuktian langsung, terutama mengingat rekam jejak Poco yang terkadang mengalami throttling pada generasi sebelumnya. Poco F8 Pro memang menyasar para konsumen yang ingin mendapatkan smartphone yang lebih kompak, tetapi juga punya performa yang bisa diandalkan, ucap Kang Lu, Senior Product Marketing Manager Poco Global. Dari sisi desain, Poco F8 Pro membawa peningkatan besar melalui body one-piece milled glass. Estetikanya lebih rapi, solid, dan tidak terlihat seperti smartphone mid-range yang naik kelas. Dengan bobot 199 gram, perangkat ini juga terasa lebih ringkas untuk ukuran flagship masa kini. Berbicara tentang daya tahan, durability kaca dengan desain satu keping seperti ini punya konsekuensi, karena biaya perbaikan yang lebih mahal jika terjadi retak atau pecah, terutama bila Poco tidak menyediakan spare part lokal yang memadai. Untuk fotografi, F8 Pro menawarkan triple kamera dengan sensor Light Fusion 800 dan telefoto 60 mm yang jarang ada di kelas performa. Sistem ini ideal untuk portret dan pemotretan jarak menengah. Meski begitu, sensor ultrawide 8 MP masih terasa ketinggalan dibanding kompetitor yang sudah bermain di resolusi 12 MP atau 50 MP pada segmen kamera kedua. Hal ini menjadikan kameranya lebih andal untuk portret dan close-up dibanding foto lanskap yang membutuhkan detail lebih tinggi. Poco F8 Ultra adalah model yang paling menarik perhatian berkat penggunaan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Vision Boost 8, kombinasi dual chip yang diklaim mampu mendorong performa gaming hingga 120 fps, dan mereka juga mengklaim sudah stabil. Klaim tersebut memang impresif, tetapi potensi real-world performance sangat tergantung optimalisasi game, manajemen panas, dan kestabilan frame rate jangka panjang. Kapasitas baterai besar 6.500 mAh dengan 100 watt hypercharge memang memberi keyakinan untuk endurance harian, tetapi juga berpotensi meningkatkan suhu bila tidak diatur dengan baik. Salah satu keunggulan besar perangkat ini adalah kolaborasinya dengan Bose. Poco F8 Ultra memakai konfigurasi speaker 2.1 channel lengkap dengan subwoofer khusus, sesuatu yang hampir tidak pernah ditemui pada smartphone di rentang harga Poco.
Ini berpotensi menjadi diferensiasi kuat, terutama untuk konten video dan gaming. Namun, perlu dicatat bahwa speaker premium tidak otomatis menjadikan pengalaman audio memuaskan. Tuning software, ruang resonansi, dan pembatasan fisik tetap menjadi faktor yang menentukan. Dari sisi layar, Poco F8 Ultra membawa panel 6,9 inci Poco Hyper RGB AMOLED dengan tingkat kecerahan hingga 3500 nits. Layar besar ini jelas memanjakan pengguna, tetapi juga membuat dimensi perangkat menjadi lebih jumbo. Ukuran seperti ini mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama pengguna yang lebih suka ergonomik compact. Fitur IP68 dan material premium yang digunakan pada varian denim blue maupun black memberi kesan build quality yang solid dan lebih dewasa dibanding generasi F sebelumnya. Poco F8 series terlihat sebagai paket agresif yang ditujukan untuk mendobrak pasar flagship, terutama lewat kolaborasi audio dengan Bose, performa kelas atas, dan layar generasi baru. Namun, ketiadaan konfirmasi resmi dari Poco Indonesia mengenai harga dan jadwal rilis membuat konsumen harus menahan ekspektasi. Spekulasi memang kuat, tetapi hingga Poco memberikan pernyataan resmi, semuanya tetap berada di ranah prediksi. Jika benar masuk Indonesia, Poco F8 Pro dan F8 Ultra bisa menjadi ancaman serius bagi flagship lain, dengan catatan harga yang ditawarkan tidak melampaui batas agresi yang selama ini menjadi identitas Poco. Pada gelaran acara Poco F8 Series Global Launch, mereka juga sudah mengumumkan harga Poco F8 Series. Namun, harga yang diumumkan merupakan harga global dan bukan harga resmi untuk pasar Indonesia. Nah, untuk Poco F8 Pro dengan konfigurasi 256GB plus 12GB dibanderol dengan harga $529 atau sekitar Rp8.818.000. Kemudian, untuk konfigurasi 512GB plus 12GB dibanderol dengan harga $579 atau sekitar Rp5.650.000. Sementara itu, Poco F8 Ultra dengan konfigurasi 256GB plus 12GB dibanderol dengan harga $729, dikonversikan menjadi Rp12.150.000. Untuk Poco F8 Ultra versi tertinggi atau konfigurasi 512GB plus 16GB dibanderol $799 atau sekitar Rp13.300.000. Untuk Poco F8 Ultra, para konsumen bisa mendapatkan potongan harga dalam masa Early Bird, sehingga Poco F8 Ultra 256GB plus 12GB mendapatkan potongan menjadi $679 atau sekitar Rp11.300.000. Kemudian, untuk Poco F8 Ultra dipotong menjadi $729 yang dikonversikan menjadi Rp12.150.000. Kembali ditekankan bahwa itu belum merupakan harga resmi untuk pasar Indonesia. Hingga artikel ini dibuat, kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari Poco Indonesia terkait apakah Poco F8 series akan ada di pasar Indonesia.